Baik, terima kasih pemirsa Anda menyaksikan program Sumut Terkini Eva Rina TV. Bersama saya, Amin Faradisa. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan dan situasi terkini penanganan COVID-19 di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, kita telah terhubung bersama Bupati Simalungun, Bapak JR Saragi. Halo, selamat malam Bapak. Selamat malam, Mbak. Bapak, bagaimana situasi terkini COVID-19 di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Pak? Baik, jadi saat ini perlu saya sampaikan, khususnya kepada masyarakat Simalungun. Kita sekarang PDP kita 14 orang, 3 meninggal, 10 positif. 10 positif dengan pemeriksaan rapid test, 1 dalam pengawasan. Yang sangat luar biasa, setelah kami cek, dalam 3 yang meninggal ini, contohnya Nagori Bandar Siantar, 1 meninggal. Yang meninggal itu dia dirawat di rumah sakit di Pita Insani. Masuk jam 2, meninggal jam 2.45. Sehingga mereka berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Setelah dicek, ternyata saya tadi telusurin dan saya perintahkan Dinas Kesehatan untuk mengetes rapid test, kita temukan di situ 2 orang. 1 orang tuanya langsung positif, 1 lagi adalah sebagai karyawan dia. 1 lagi karyawan dia. Jadi kita temukan di situ itu 3. Ya, 3. Ini sangat luar biasa. Setelah itu, hari ini juga kita melakukan pengetesan di Raya. Di Raya. Kita coba masyarakat di situ, kita sampel 15, 1 positif. 1 positif dirawat sekarang di Ronda Hai. Kita juga mensampel 1 masyarakat Sarimatondang. Juga sama, 1 positif. Sekarang lagi dirawat di Ronda Hai. Nah, untuk itu, saya ingin sampaikan kepada semua masyarakat Simalungun dimanapun berada yang mendengar tentang TV Eva Rina ini. Himbauan saya kepada masyarakat, tolong jangan dianggap main-main ini, virus ini. Karena sangat berbahaya, sangat berbahaya. Kenapa saya katakan sangat berbahaya? Setiap meninggal atau ada yang positif, kami selalu sampelkan. Keluarganya terutama kami cek, selalu ada yang kena. Ada yang kena. Nah, untuk itu, di sini sudah jelas, di Bangunpane ada 1, kita cek, ketemu 1 lagi. Di situ setelah kita lakukan, yaitu Kelurahan Karangsari dia tinggal, tapi ada keluarga dekat dengan almarhum. Kelurahan Perdagangan 2 suami istri juga kita temukan. Suami istri ini kita temukan dari kita sampel nih. Nagori Bandar Siantar ini yang sangat luar biasa, saya nggak menyangka. Kenapa? Karena di sini sangat aktif semua masyarakatnya. Sampai sore selalu masih ada yang berjualan di situ itu. Hari ini kami sampel di situ itu 3 langsung positif. Positif 3. Ini yang sangat luar biasa. Saya nggak menyangka 1 meninggal belum sempat dites karena cuma berada 45 menit di rumah sakit di Siantar sana. Nah, kita nggak tahu bagaimana dampaknya kepada perawat-perawat yang ada di sana. Kenapa? Apakah mereka pada saat menerima pasien ini dia tahu ini adalah atau tidak? Tapi diperlakukan pemakamannya sudah karena status dia masuk ke sana itu adalah PDP status dia. Begitu juga Nagori Bandar Sari, Bandar Siantar, Rambung Merah. Di Rambung Merah sama. Di Rambung Merah ini juga sama. 1 meninggal, 3 positif. 1 meninggal, 3 positif. Ini juga dirawat, bukan di Simalungun yang meninggal ini. Jadi dia masuk, dirawat, dicek, tahu-tahu dicek keluarganya positif. 3 positif, termasuk orang karyawan dia yang sering mengantar-ngantar jualan. Untuk itu, di Aiknatolu 1 masih dalam perawatan. Sarimatondang 1. Sarimatondang ini sudah dirawat di Ronda Hai. Karena 3 rumah sakit kita ini siap untuk melayani. Nah, untuk itu,
Jangan sampai orang mengatakan kenapa di perdagangan aja. Memang penunjukan dari gubernur, semua rumah sakit harus bisa melayani. Nah, untuk itu, saya mengajak dimanapun masyarakat sekarang ini yang berada, yang cinta terhadap Simalungun, tolong jaga jarak, gunakan masker. Mudah-mudahan 2 hari ke depan kami akan membagi-bagi masker. Dari hasil produk-produk masyarakat Simalungun, kita beli. Saya sudah perintahkan Dinas Diperindak, berapa bisa 1 hari kalau dikumpulin masyarakat. Dia bilang bisa sampai 1.000. Saya bilang ambil semua, dan ini akan kami bagi-bagi ke masyarakat. Sehingga nanti masyarakat semua wajib pakai masker. Semua wajib pakai masker. Yang kedua, rajin cuci tangan. Makan makanan yang bergizi juga tidak cukup kalau saya lihat ini. Memang kontak langsung yang sangat berbahaya. Kontak langsung. Nah, untuk itu, saya mengajak kita sekarang semua ini. ODP kita ada 52. 52 ODP kita. Justru sekarang yang berbahaya itu PDP tanpa gejala. Nggak ada gejalanya. Ini semua yang kami dapat ini positif, ini nggak ada gejalanya. Sehat. Dia mengatakan, sehat saya. Dia nggak percaya. Kita tes sampai 5 kali. Ternyata tetap positif. Nah, tetap positif. Kalau kemarin ada gejala ini. Saya lihat sekarang ini hampir tidak ada gejala. Nah, yang gejala itu yang sudah parah sekali, tiba-tiba masuk rumah sakit, langsung out. Yaitu yang komplikasi. Jadi sekali lagi pendengar TV Parina dimanapun berada, saya mengajak kita semua, mari kita sayangin keluarga kita. Kita sayangin. Hindarkan dulu ke tempat-tempat keramaian. Udahlah. Kalau Bapak Ibu belanja sekali aja 2 kali seminggu sudah. Nggak usah tiap hari nongkrong-nongkrong di warung-warung. Ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Sekali lagi saya katakan, ini sangat berbahaya. Maka untuk itu, di semua karyawan-karyawan yang sedang bekerja dimanapun, pergunakan masker, jangan sembrono karena belum. Tapi ingat, kita punya musuh di kiri kanan kita, baik di depan dan di belakang yang tidak kita kenal. Untuk itu, kita mau sampaikan sekali lagi, PDP kita sekarang sudah 14, 3 meninggal, 10 positif. 10 positif, 1 dalam pengawasan. Tadi kami sudah melakukan swab. Sudah kita lakukan 4 pasien. Yang besok mungkin tadi sudah dikirim, besok mau dikirim ke Jakarta. Hasilnya apa? Dan besok kita sudah rapat lagi supaya swab ini diambil lagi kepada yang 4 tadi, yang 1 meninggal, 3 positif. Karena ini sangat kami curigai. Untuk itu, kepada seluruh masyarakat, sekali lagi saya ajak, jangan sembrono. Jangan sembrono. Siapapun itu, keluarga kita, tutup pintu. Bukan berarti kita sombong. Kalau ada orang meninggal, ada pesta, hindarkan gereja, beribadah di tempat rame-rame. Beribadahlah di rumah. Cukup untuk saat ini. Untuk itu, ini yang mau saya sampaikan, Mbak. Mudah-mudahan bermanfaat buat seluruh yang mendengar TV Parina dimanapun berada. Baik Pak, sejauh ini bagaimana kesiapan tim medis saat ini Pak? Baik, tim medis kita sekarang ini luar biasa. Saya juga harus berikan apresiasi kepada mereka. Mereka melakukan door to door. Sekarang ini setiap ada yang meninggal, saya sudah perintahkan. Ketemu 1, tidak boleh berhenti di satu tempat. Langsung di Nagori itu, disisir semua. Dari situ kita tahu. Tim kita siap. Untuk itu, tim kita selalu siap setiap hari. Jadi kita rencanakan nanti ini Mbak, tim medis ini, kita mau bikin 1 hari di 4 tim. Berarti 4 dalam 1 hari itu bisa untuk 4 desa. Jadi setiap desa kita masukkan 4 tim. 1 desa, jadi maksudnya itu supaya kita lebih cepat, kita lebih baik mencegah daripada sudah terjadi. Nah, untuk itu saya mengajak sekali lagi, khususnya kita yang bertetangga dengan kabupaten tetangga. Jangan ikut-ikutin. Kita belum tahu, di tempat mereka juga mungkin lebih parah, cuman belum dicek. Buktinya setiap ada yang meninggal, begitu kita cek, ternyata positif. Meninggal di sana, kebetulan masyarakat Simalungun, dia berobat ataupun dirawat di rumah sakit lain, selalu kami cek, ternyata positif selalu yang ada di tengah-tengah mereka. Ini perlu saya sampaikan. Jadi untuk tim,
medis kita sudah siap melayani, dan kita selalu berkoordinasi, baik dokter spesialis, para perawat, tenaga-tenaga medis pendukung, para supir-supir ambulan. Saya memberikan apresiasi kepada tenaga kesehatan kita. Semoga mereka tetap tegar dan tetap sehat, karena mereka lah yang di ujung tombak terdepan. Untuk itu saya juga memberikan komitmen. Komitmen saya, mungkin besok akan saya bacakan berapa yang dapatkan mereka untuk insentif yang sebenarnya untuk safety diri mereka, supaya mereka juga merasa nyaman, anaknya ditinggal di rumah merasa nyaman, keluarganya, kalau dia istrinya bekerja, berarti dia harus meninggalkan anak, anaknya begitu dia kalau sudah menangani pasien ini, dia tidak boleh ketemu dengan anaknya. Apalagi usianya anaknya rentan 0 sampai 1 tahun. Baik Pak, langkah apa yang diambil Pemkab Simalungun dengan kondisi yang saat ini Pak? Baik, kami terus terang punya garis, dan ini harus dipatuhin kepada masyarakat. Kalau masyarakat nggak mematuhinya, kami akan lakukan seperti apa amanatnya Kapolri. Dan kita sekarang ini, begitu kita temukan naguri-naguri ini, desa-desa ini, langsung kita isolir ini, kita buat tanda. Orang yang masuk keluar juga dibatasin, masyarakat yang di situ kita nanti sebutkan, Pangulu harus memberikan tanda kepada masyarakat. Kepala desa memberikan tanda kepada masyarakat, dia harus mengenal masyarakat dia, apakah itu masyarakat dia atau orang yang datang. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau masyarakat membutuhkan akibat ini, contohnya tadi si ibu itu, dia seorang pedagang, kerupuk yang dia jual adalah keripik kuping gajah. Berarti kan itulah kehidupan dia. Kami siap untuk memberikan, pasti dia punya karyawan tak berapa di situ itu. Kami siap untuk memberikan bantuan kepada karyawan itu agar ini tidak diteruskan dulu, supaya diberhentikan dulu. Jadi untuk sementara, biarlah karyawan ini dalam pemulihan. Yang belum kena, mungkin dia bisa isolasi di rumah sebelum kena. Untuk itu, karena sudah jelas, ada yang kena teman dia, bosnya dia kena, anaknya meninggal. Nah, untuk itu kita siapkan termasuk kebutuhan-kebutuhan pokok yang kami akan bagikan kepada masyarakat. Dia butuh air, kita kirim air. Apa kebutuhan mereka? Mereka butuh vitamin, kita kasih vitamin. Itulah kesiapan Pemkab Simalungun pada saat ini. Baik Pak, sejauh ini di mana masyarakat bisa mendapatkan info akurat tentang COVID-19 di Simalungun Pak? Baik, kita punya center. Center kita ada, di kita juga ada data. Jadi nama-nama orangnya juga ada, desanya juga sudah ada. Karena terus terang, saya perlu sampaikan juga kepada seluruh masyarakat. Siapapun tidak mau kena penyakit ini. Untuk itu, tidak perlu malu, tidak perlu takut, jangan khawatir. Kebetulan aja mereka yang kena. Jadi, jangan disembunyikan. Karena ini pasien sakit. Berbeda dengan pasien HIV. Kalau HIV itu tabu. Kenapa? Akibat kenakalan. Akibat, kalau ini bukan kenakalan, bayangin Mbak. Dia ke ladang, dia bekerja dengan tulus, tiba-tiba dia nggak tahu dari mana siapa yang datang, dia kena. Jadi nggak perlu takut, jangan malu. Ada orang mengatakan, inisialnya ditutup. Semakin ditutup inisialnya, semakin banyak orang yang kena. Semakin yang banyak. Untuk itu, tidak menjadi masalah. Justru semakin tahu, nanti yang sembuh, kami akan umumkan sembuh ketika dia kembali ke rumahnya masing-masing. Kita pertanggungjawabkan kesembuhan dia. Nah, untuk itu, jangan takut, jangan khawatir, jangan malu. Ini bukan penyakit yang dimauin oleh Bapak Ibu yang kena. Tapi kebetulan saja, kebetulan aja, kami ini tidak kena karena apa? Mungkin kami masih fit. Nah, untuk itu doakan juga kami, jangan sampai kena. Kalau kami kena orang kesehatan, wah ini bisa tumbang semua. Nah, untuk itu masalah data tadi, kita punya website, kita punya WW-nya, kita punya datanya semua ada di center kita di Batu 6. Baik Pak, apa harapan yang Bapak ingin sampaikan tentang kondisi COVID-19 di Kabupaten Simalungun ini Pak? Harapan saya, yang saya sampaikan kepada masyarakat sekali lagi,
saya mengajak kita menahan diri. Mari tahan diri kita, jangan dulu kita merasa bahwa kita ini sudah kebal, bahwa kita ini tidak akan kena, terus kita bebas-bebas mau kemana-mana. Jangan. Tapi kita harus berpikir bahwa di samping kiri kanan kita ada musuh yang tidak kita kenal. Yang kedua, jangan lupa pakai masker. Masker, nggak ada masker, pakai sapu tangan dulu. Ada orang batuk, hindarkan. Kita yang batuk, jangan sampai dikenakan kepada orang. Tahan. Yang kedua, cuci tangan. Cuci tangan. Yang ketiga, rumahnya disapu, dibersihin, dirinso sekali. Karena dari situ juga datang sumbernya. Ya, dengan pola yang sehat, pasti kita akan menjadi sehat. Itu. Yang selanjutnya, saya minta kepada masyarakat Simalungun, saya mengajak kita semua. Kami juga sangat merasakan apa yang dirasakan, khususnya saudara kita yang kena ini, yang dikatakan positif ini. Mari jangan langsung pasrah diri, seolah-olah ada yang salah, ada siapa. Anggaplah ini sebuah perjalanan dalam kehidupan kita. Maka semangat kita harus sama-sama. Pemerintah semangat, kesehatan kita semangat, para pasien-pasien kami ini yang dikatakan adalah PDP juga harus semangat. Ingat, segala makanan yang Bapak Ibu disajikan oleh rumah sakit, setiap hari saya kontrol. Setiap hari. Kemarin ada keluhan, susah minta air panas. Saya sudah perintahkan, taruh dispenser di situ. Semua kebutuhan Bapak Ibu kami layani dengan gratis di dalam. Jangan khawatir. Makan yang bergizi. Kami siap untuk melayani. Untuk itu jangan sesekali takut. Kalau ada kekurangan, tolong sampaikan kepada kami. Kepada saya, boleh. Bapak Ibu semua tahu nomor telepon saya. Semua orang tahu. Orang semua saya share kok. Baik ke Pangulu, baik ke perangkat desa. Hubungin saya. Apa keluhan di rumah sakit itu? Saya segera tindak lanjutin. Rumah sakit itu milik kita. Segala kekurangan yang ada di dalam, bukan berarti mereka yang salah. Saya yang salah sebagai pemimpin di Simalungun ini. Tapi ingat, itu rumah kita. Apapun katanya, lebih enak tinggal di rumah kita daripada di rumah orang lain. Untuk itu, saya sampaikan, semoga semua kita melawan COVID-19 ini. Kita lawan bersama-sama. Karena dengan kita lawan bersama-sama, kita punya komitmen sama-sama. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih waktu dan informasinya. Baik pemirsa, demikian informasi yang telah kita peroleh bersama Bupati Simalungun, Bapak JR Saragih. Saya Emi Faradisa beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.